adik-adik, kembali lagi bersama Miss. Kali ini kita akan membahas mengenai soal atau kisi-kisi untuk ujian akhir sekolah. Oke, kita lanjut langsung saja. Yang pertama itu adalah tuliskan contoh dari masing-masing simbiosis. Nah, simbiosis itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Nah, simbiosis ini nanti ada 3 macam. Yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis mutualisme, hubungannya itu antara makhluk hidup saling menguntungkan. Nah, jadi ketika kedua makhluk hidup itu saling menguntungkan, dia digolongkan ke simbiosis mutualisme. Contoh dari simbiosis mutualisme, kalian bisa buat itu hubungan antara lebah dan bunga. Jadi si lebah dapat sari-sari dari si bunga, sedangkan si bunga bisa melakukan proses penyerbukan dengan bantuan si lebah. Jadi ini saling menguntungkan. Nah, yang kedua kalian bisa buat itu simbiosis komensalisme. Kalau simbiosis komensalisme ini hubungannya adalah satu makhluk hidup merasa diuntungkan, sedangkan makhluk hidup lain tidak mengalami efek apapun. Berarti dia tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme itu adalah hubungan ikan hiu dan ikan remora. Jadi si ikan hiu dia tidak akan merasa diuntungkan atau dirugikan ketika ikan remora berlindung di bawah ikan hiu. Jadi ikan remora mendapat keuntungan. Nah, yang ketiga itu adalah simbiosis parasitisme. Nah, kalau simbiosis parasitisme ini hubungan satu untung sedangkan satunya lagi dirugikan. Nah, jadi dia merugikan makhluk hidup yang lainnya. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah tumbuhan yang ditempeli benalu. Jadi si benalu ini numpang hidup pada si tumbuhan. Jadi si benalu mengambil nutrisi terhadap si tumbuhan, sedangkan si tumbuhan merasakan
kerugian karena nutrisinya terbagi untuk si benalu. Oke, soal selanjutnya tuliskan pengertian pencemaran dan syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan. Baik. Pencemaran pengertiannya adalah masuknya zat asing di dalam suatu lingkungan. Nah, pencemaran ini bisa kita golongkan menjadi 4. Macam-macam pencemaran itu ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran suara. Nah, jadi kan tadi soalnya syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan. Nah, ketika terjadi suatu pencemaran berarti di lingkungan air, udara, tanah ataupun suara itu terdapat yang namanya polutan atau zat asing. Syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan jika zat tersebut berada dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, zat dikatakan sebagai polutan jika zat tersebut berada di tempat yang tidak seharusnya. Dan yang ketiga, zat tersebut berada di waktu yang tidak tepat. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Tuliskan cara penulisan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Jadi penulisan tata nama ganda atau ini dia nanti dalam ilmu taksonomi, pengelompokan. Jadi tulisan tata nama ganda itu cara penulisan binomial nomenklatur
Yang pertama adalah bahasa Latin atau bahasa asing yang dilatinkan. Yang kedua terdiri dari dua suku kata. Nah, kata pertama diawali huruf kapital dan menandakan sebagai genus. Sedangkan kata kedua itu dia menandakan spesies, tidak perlu diawali oleh huruf kapital. Selanjutnya caranya adalah tulisan dimiringkan atau di garis bawahi. Nah, jadi umumnya ketika tulisan itu dimiringkan berarti kita menggunakan komputer. Nah, misalnya sebagai contoh, kita buat nama Latin dari mangga. Mangga nama Latinnya adalah Mangifera indica. Mangifera indica. Nah, jadi ketika kita menulis tangan, ini dia harus digaris bawahi. Untuk tulisan Mangifera ini dia diawali oleh huruf kapital dan menandakan bahwa ini merupakan genus. Sedangkan indica, kata kedua, tidak boleh diawali oleh huruf kapital. Ini menandakan spesies. Nah, kalau kita menggunakan komputer dalam penulisan tata nama, dia dimiringkan dan tidak perlu digaris bawahi. Atau contoh lain ada harimau, itu Panthera tigris. Jangan lupa digaris bawahi. Oke. Dan selanjutnya soal nomor 4. Tuliskan klasifikasi dari kingdom lantai atau kingdom tumbuhan. Nah, klasifikasi dari kingdom tumbuhan, tumbuhan itu terbagi menjadi dua bagian. Jadi nanti ada dia tumbuhan tidak berpembuluh dan ada tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan tidak berpembuluh itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem. Sedangkan tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh. Nah, contoh dari tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya itu adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Contoh tumbuhan berpembuluh itu nanti ada dua, itu adalah tumbuhan
paku. Ini dia termasuk tumbuhan kormus atau nama lainnya Pteridophyta. Dan yang satu lagi adalah tumbuhan berbiji. Itu adalah Spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji itu nanti digolongkan menjadi dua. Ada berbiji terbuka. Ini kita bisa kasih contoh pakis haji atau melinjo, damar. Nah, yang kedua itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji tertutup itu digolongkan lagi menjadi dua. Ada tumbuhan monokotil. Kalau dia monokotil berarti berkeping satu. Dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu dia berkeping dua. Contoh tumbuhan monokotil adalah padi, rumput, jagung. Untuk tumbuhan dikotil kita kasih contoh mangga. Selain mangga bisa jeruk, atau kita buat pohon apel. Nah, ini untuk soal nomor 4. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Tuliskan klasifikasi kingdom Animalia beserta contoh. Nah, kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua. Animalia itu dia kingdom hewan. Nanti dia ada hewan tidak bertulang belakang, atau biasa disebut invertebrata atau avertebrata. Baru yang kedua adalah hewan bertulang belakang atau dia disebut vertebrata. Nah, jadi nanti untuk hewan invertebrata berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa filum. Yang pertama ada filum Porifera atau hewan berpori. Nah, hewan berpori contohnya ada Spongia sp. Jangan lupa digaris bawahi. Nah, yang kedua itu nanti ada filum Coelenterata, yaitu hewan
berongga. Hewan berongga ini nanti contohnya adalah Aurelia, Aurita, atau ubur. Yang ketiga ada dari film Cacing-Cacing, ada Platyhelminthes. Kalau Platyhelminthes itu adalah cacing pipih. Jadi tubuhnya pipih atau gepeng. Contohnya adalah planaria atau cacing planaria. Yang keempat ada Nemathelminthes atau cacing gilik. Nah, cacing gilik itu contohnya bisa kita buat cacing pita pada sapi. Itu dia Taenia saginata. Selanjutnya ada Annelida atau cacing gelang. Contoh cacing gelang kita bisa buat pacak ataupun lintah. Selanjutnya dari hewan invertebrata ada Echinodermata atau hewan berduri. Hewan berduri contohnya kita bisa buat bintang laut. Baru ada moluska. Ini hewan bertubuh lunak. Itu contohnya bisa kita buat siput ataupun cumi. Dan yang terakhir itu dari kelas invertebrata ada arthropoda atau hewan berbuku. Nah, kalau hewan yang arthropoda cukup banyak contohnya, yaitu bisa berbagai macam serangga atau udang. Nah, dari klasifikasi invertebrata ada 9 bagian. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi dari vertebrata. Di vertebrata hanya ada 5 bagian. Klasifikasinya dari organisme yang tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Contohnya bisa kita buat ikan nila atau kuda laut. Nah, yang kedua ada dari kelas amfibi. Kalau amfibi contohnya katak. Selanjutnya dari reptil. Reptil contohnya itu ada ular, buaya, komodo dan lain-lain. Baru ada aves. Contohnya unggas dan berbagai macam burung, misalnya burung merpati. Dan yang terakhir dari vertebrata adalah
lia atau hewan yang menyusui. Contohnya ada harimau, atau kita bisa buat kanguru. Oke, ini adalah klasifikasi dari kingdom Animalia. Jadi adik-adik, ini beberapa soal dari kisi-kisi untuk soal ujian akhir sekolah kalian. Jika ada yang masih belum paham, kalian bisa menanyakan kepada Miss secara langsung melalui via chat. Tetap semangat dalam pembelajaran online-nya dan tetap semangat untuk ujian akhir sekolahnya.